firman Tuhan kitab Amos pasal 8 ayat 11 dan 12. Lapar dan haus. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah, Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatkannya. Amin. Ini firman Tuhan. Karena ini kita diingatkan kembali bahwa ini masuk akhir zaman. Kalau akhir zaman mau mendekati kedatangan Tuhan Yesus, berarti akan datang juga masa kelaparan. Ya, bukan hanya makan dan minum, bukan hanya kebutuhan pokok yang kita perlukan di bumi ini, tapi juga kebutuhan rohani kita. Di mana kita akan rindu untuk firman Tuhan dinyatakan. Artinya kebenaran itu dinyatakan. Tetapi hari-hari ini kebenaran itu sudah banyak disimpangkan atau sudah banyak diputarbalikkan. Sehingga kebenaran itu tidak ditemukan lagi di dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena firman Tuhan katakan bahwa pada saat orang mencari firman Tuhan itu, bahkan mereka mengembara dari laut ke laut, menjelajah dari utara ke timur untuk mencari kebenaran, yaitu firman Tuhan. Tetapi mereka tidak mendapatkannya. Karena apa? Hari-hari ini banyak penyesatan yang sedang terjadi, banyak ajaran-ajaran di luar sana yang menolak daripada kebenaran firman Tuhan. Banyak orang di luar sana membenarkan diri dengan perkataan mereka, perbuatan mereka, tingkah laku mereka, tetapi tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jadi firman Tuhan jelas menggambarkan inilah keadaan akhir zaman. Kelaparan, kehausan, dan juga ingin mendengar firman Tuhan. Ya, jadi ini tanda-tanda bahwa kita diingatkan kembali ketika kita punya waktu, kita tetap berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Kita memohon ampunan kepada Tuhan dan juga kita meminta hikmat Tuhan supaya Tuhan membuka jalan-jalan dalam hidup kita yang tertutup ini sehingga dimudahkan segala sesuatu apa yang kita doakan. Untuk mencapai segala sesuatu yang kita doakan, kita perlu pengorbanan waktu, tenaga, pikiran, perasaan kita. Mungkin kita capek, lelah, tapi kita harus menyempatkan waktu untuk berdoa. Karena hidup ini ada waktunya, semua akan berhenti, saudara. Berhenti. Tidak selamanya orang akan bekerja. Ada waktunya orang akan sakit dan terbaring. Tidak selamanya orang akan menikmati hasil kekayaannya. Ada waktunya akan habis, dilahap oleh binatang-binatang pelahap. Artinya apa? Hidup ini sementara. Kita punya barang saja ada waktunya rusak. Selesai, harus kita ganti dengan yang baru. Apalagi hidup kita manusia yang punya jiwa, punya pikiran, punya perasaan. Inilah saya bilang, itulah kehidupan. Roda yang berputar. Tidak selamanya orang berada di atas. Ada kalanya dia akan turun ke bawah. Karena roda itu akan berputar. Dan tidak berhenti selama di dunia ini kita hidup dan bernapas. Jadi inilah waktunya kita mencari Tuhan. Karena semakin hari kebenaran semakin tidak ditemukan. Artinya yang benar bisa disalahkan, yang salah bisa dibenarkan. Karena dunia ini sudah kehilangan kebenaran. Jadi kita tidak bisa meminta keadilan di dunia ini. Hanya Tuhanlah yang adil. Dan Tuhanlah yang bisa membela perkara kita. Tuhanlah yang tahu apa yang menjadi isi hati kita. Tuhanlah yang mendengar apa yang menjadi doa kita. Manusia tidak dapat. Karena manusia pada dasarnya sudah ada dosa. Jadi inilah jurang pemisah kita dengan Tuhan adalah dosa. Oleh sebab itu kembali lagi mari kita merenungkan firman Tuhan ini. Pertanyaannya, apakah kita sudah melakukan firman Tuhan sehari-hari? Apakah kita sudah berdoa setiap hari? Ataupun di waktu kita mau tidur kita berdoa, di waktu kita makan kita berdoa, kita ingat dengan Tuhan.
Di waktu kita sedang kelelahan, kita masih menyempatkan waktu berdoa. Atau kita sudah lupa dengan doa karena doa kita sudah jawab Tuhan dan sudah selesai. Inilah masalah kehidupan. Karena firman Tuhan mengingatkan kita, kelaparan di negeri ini bukan hanya kelaparan makan dan minum, tapi akan kebenaran. Rasa haus akan kebenaran, ingin mendengar yang sebenarnya, mencari jalan keselamatan, tapi tidak ditemukan dimanapun kecuali di dalam nama Tuhan Yesus. Dan itu sudah jelas. Jadi firman Tuhan katakan demikian. Oleh sebab itu mari kita belajar, kita renungkan, apakah kita sudah melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kita sudah betul-betul kita berdoa setiap hari, berikan waktu. Itu juga satu pengorbanan, saudara. Untuk kita berdoa, meminta pada Tuhan apa yang di dalam hati kita, apa yang kita doakan terus menerus. Tidak ada henti sampai Tuhan menjawab. Inilah saya katakan, hari ini kita mendengar kebenaran firman Tuhan. Kita tidak tahu apa yang terjadi hari esok dengan kita. Kesempatan tidak datang 2 kali. Oleh sebab itu, buka hati kita hari ini. Jika kita mendengar firman Tuhan ini, sempatkanlah waktu kita untuk beribadah, sempatkanlah waktu kita untuk berdoa, sempatkanlah kita untuk apa? Bersekutu dengan Tuhan, bertemu dengan Tuhan di dalam doa-doa kita. Karena ada waktunya kita tidak bisa lagi melakukannya. Ada waktunya manusia sehat akan sakit, ada waktunya orang kerja akan berhenti, ada waktunya orang yang sehat bisa berjalan akan terbaring, dan seterusnya, bahkan meninggal langsung dipanggil Tuhan. Kita tidak tahu waktu itu kapan datangnya, tapi kita bersiap-siap. Apakah kita sudah siap menerima kedatangan Tuhan atau tidak? Itu adalah jawaban di hati kita masing-masing. Kalau kita siap akan kedatangan Tuhan, maka kita harus mempertebal iman kita, memperbanyak membaca firman Tuhan. Rasa haus dan rindu akan selalu hadir, dan kita percaya bahwa inilah gambaran akhir zaman. Di mana-mana kebenaran justru akan seolah-olah tidak nampak. Keadilan seolah-olah tidak ada. Ketika saya bertanya dalam diri saya, siapakah yang membela perkara saya? Kalau bukan Tuhan yang Maha Adil, manusia tidak pernah adil. Dia mau bela orang, dia lihat siapa orang itu. Dia lihat hartanya, dia lihat wajahnya, dia lihat muda atau tuanya. Tapi Tuhan tidak pernah lihat. Tuhan lihat hati. Itu yang paling penting. Hati kita harus kita sungguh-sungguh dalam Tuhan Yesus, dan kita akan percaya kebenaran itu tidak ditemukan dimanapun. Mau di gunung, mau di lembah, ataupun kita ke pantai sekalipun, tidak ditemukan. Tapi kebenaran itu ditemukan ketika kita duduk berdoa, mencari Tuhan, baca firman Tuhan, mendekatkan diri kita pada Tuhan, maka kebenaran itu akan ada. Tidak usah menilai orang lain, nilai dirimu sendiri. Apakah kau sudah layak masuk surga? Apakah kau sudah lakukan atau belum? Kalau belum, kita berlomba-lomba untuk melakukannya. Kalau sudah, pertahankan. Kalau perlu, tingkatkan lebih lagi. Inilah kebenaran firman Tuhan yang menjadi perenungan kita pada pagi hari ini. Biarlah kita haus dan lapar akan firman Tuhan, karena kebenaran itu akan ditemukan dalam diri kita. Hati kita, pikiran kita, apakah sudah melekat firman Tuhan itu di dalam hati kita, pikiran kita, dalam jiwa kita? Sehari-hari dalam perbuatan kita, apakah sudah melekat firman Tuhan itu? Kembali lagi, yang menilai adalah diri kita. Dan Tuhan yang tahu apa yang saudara perbuat, apa yang saudara lakukan. Tapi percayalah, Tuhan itu melihat hati. Kembali lagi, Tuhan hanya mau melihat hati kita. Ada jalan keluar karena hati kita yang rindu, ada jalan keluar, meminta kepada Dia. Jangan ragu-ragu dalam doa, mintalah apa yang kamu mau minta. Daripada kita meminta kepada manusia, mengemis pada manusia, kita akan dipermalukan. Lebih baik kita meminta kepada Tuhan. Itulah prinsip saya hidup pelayanan di sini. Saya lebih baik meminta kepada Tuhan. Saya tidak mau minta kepada manusia, karena manusia sering mengecewakan kita. Berkata A, sebentar B, sebentar C, tidak bisa dipegang kebenarannya.
Oleh sebab itu kita renungkan ini baik-baik bagi kita, bagi saya dan saudara. Apakah kita sudah haus kebenaran dan betul-betul kita rindu melakukannya? Apakah kita sungguh-sungguh ikut dalam Tuhan itu atau hanya ikut-ikutan? Kalau ikut-ikutan percuma kita ibadah. Lebih baik kita sungguh-sungguh dalam Tuhan. Itu baru bisa menjadi satu kerinduan kita. Oleh sebab itu, prinsip saya, kerjakan apa yang bisa dilakukan. Lakukan, berikan apa yang kau bisa berikan. Waktumu, tenagamu, uangmu, pikiranmu, dan semuanya. Menjadi hamba Tuhan tidaklah mudah dan tidaklah gampang. Masa pelayanan di sini sudah 6 tahun. Banyak perjuangan yang terjadi. Bukan hal gampang untuk membuka pelayanan. Apakah yang terjadi sekarang? Kita makin maju atau makin mundur? Itu keputusan saudara dan saya. Tapi doa saya pribadi kita semakin maju dalam Tuhan. Karena apa? Ini menjadi satu perenungan kita. Ketika kebenaran tidak bisa ditemukan dimanapun, dia ada di dalam diri saudara dan saya. Amin. Dia tidak ada di mana-mana, dalam diri saudara dan saya. Di mana ada kebenaran, pasti situ ada jalan keluar. Di situ juga ada terang Kristus yang mengalir. Sebab itu saya bilang, lengketkanlah firman Tuhan itu dalam hidup kita. Memuji Tuhan setiap waktu. Waktu kita kerja, hati kita tetap bersyukur, bersuka cita, Tuhan Yesus baik. Katakan Tuhan Yesus baik. Kalau ada sesuatu hal, saudara, saya bilang, kita belajar. Kebenaran itu ketika dibuka itu sakit. Tapi itulah yang sebenarnya. Karena saya sudah bilang, saya punya prinsip, kasih tidak pernah pura-pura. Itu saya pegang dimanapun saya pelayanan, mau saya di sini, mau saya di Jakarta sama. Jangan kita mengasihi orang dengan pura-pura, percuma saudara. Kita mengasihi orang, berikan waktu, tenaga, uang, berani kau lakukan, pelayanan hidup adalah berani rugi. Itu prinsip pelayanan. Kalau mau untung bukan di pelayanan saudara, jadi pengusaha aja. Karena apa? Pelayanan artinya melayani. Seperti Tuhan Yesus rendah hati belajar melayani. Berbagai kalangan kita layani. Satu hal supaya mereka bisa melihat kebenaran dalam hidup kita. Karena kebenaran itu ditemukan dalam hidup saudara dan saya. Tidak ditemukan dimanapun. Ini yang kadang orang tidak tahu. Di mana kebenaran itu? Ketika firman Tuhan masuk di hatimu. Ketika kau melekat dengan Tuhan, disitulah ada kebenaran. Disitulah ada pujian, disitulah ada kerinduan. Disitulah ada perasaan haus dan lapar akan firman Tuhan. Inilah saya bilang. Hari-hari ini kembali lagi kita introspeksi diri kita. Kita belajar lebih baik lagi. Supaya apa? Kita semakin giat, semakin semangat di dalam mengiring Tuhan Yesus. Jadi saya katakan, pergi ibadah. Jangan hanya berpikir rutinitas. Tuhan tidak lihat itu, Tuhan lihat hati. Pelayanan ibadah, Tuhan gak lihat kok cuma 2-3 orang doang. Tuhan lihat hati kita. Percuma 1000 orang yang datang ibadah saudara, tapi hatinya di mana-mana itu sama saja tidak memuliakan Tuhan. Itu sama saja tidak menyembah Tuhan sungguh-sungguh. Akhirnya apa? Jatuh dalam dosa. Biarlah kerinduan ini ada terus dalam hidup kita dan hati kita. Kerinduan terus dalam Tuhan. Sekarang yang saya pikirkan satu. Bagaimana saya mencapai mahkota surgawi? Bagaimana caranya supaya saya tetap semangat melewati persoalan-persoalan dinamika yang panjang ini? Kalau melihat kehidupan kita, tentu kita merasa gelisah, khawatir, cemas, sedih, ketakutan, karena dunia ini sudah banyak hal yang terjadi. Tapi rasa rindu, haus dan lapar firman Tuhan biarlah melekat dalam diri kita. Tidak ditemukan dimanapun, karena ditemukan di dalam diri orang percaya, saudara dan saya. Tidak ada dimanapun, itulah kebenaran. Mari kita berdoa.